Ada sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penulis pemula atau calon penulis. Misalnya, saya ingin sekali menulis, tapi apa yang mesti saya tulis? Nah, berikut akan saya jelaskan tentang solusi untuk mencari ide dengan mudah agar bisa dijadikan tema atau judul tulisan kalian. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas seputar ide tulisan, ide mencari ide untuk menulis sebuah buku atau sebuah artikel atau sebuah cerita ya. Banyak teman-teman, terutama calon penulis atau penulis pemula, itu kebingungan untuk mencari tema atau ide apa yang bisa diangkat menjadi tulisan. Nah, karena kebingungan seperti itulah, maka hal tersebut dapat menghambat produktivitasnya dalam menulis. Nah, sebenarnya ada banyak sekali tips untuk bisa dengan mudah kita memperoleh ide atau tema untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Salah satunya adalah dengan membaca dan melihat. Membaca di sini adalah sesuatu hal yang absolut, yang wajib dilakukan oleh kalian yang ingin menjadi seorang penulis. Karena dengan membaca, seperti kata pepatah, membaca itu adalah jendela dunia, membuka wawasan kita untuk mengetahui segala hal di dunia ini. Dengan banyak membaca itu, maka kita akan memiliki banyak inspirasi yang bisa kita serap untuk kemudian kita gunakan sebagai tema tulisan kita. Membaca juga tidak hanya untuk kepentingan mencari inspirasi saja, tapi juga untuk memahami style atau gaya menulis dari para penulis hebat yang bukunya sedang Anda baca. Apakah hanya membaca buku saja untuk bisa mencari tema atau menemukan inspirasi untuk judul tulisan? Tidak. Anda atau kalian bisa membaca apa saja, bahkan membaca iklan pun di Google misalnya, atau di Facebook, atau di pinggir jalan ada iklan. Anda bisa menjadikannya sebagai sebuah judul buku yang menarik. Tentu saja ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sekedar cerita saja, saya pernah menulis sebuah buku yang idenya tanpa sengaja saya temukan di halaman Facebook dari teman saya. Kemudian saya mencoba ya membaca, mencermati dan menelaahnya, hingga kemudian lahirlah sebuah buku dari hasil membaca sekilas artikel di Facebook tersebut. Tentu saja dengan sedikit pengubahan dan dengan sedikit kreativitas. Saya di Facebook itu ada judul begini, 13 aurat wanita. Maka saya kemudian menulis sebuah buku yang alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk cetakan kedua. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Semesta Hikmah tahun 2018 dan sudah dicetak 2 kali ya. Nah, judulnya saya mengubah judul dari 13 aurat wanita yang saya baca di artikel tersebut menjadi ini: jaga 12 bagian tubuhmu, niscaya kamu masuk surga. 12 aurat wanita yang wajib dijaga. Nah, inspirasi saya menulis buku ini berasal dari satu lembar artikel yang sangat-sangat singkat sekali, di mana dalam artikel itu dijelaskan tentang 13 aurat wanita. Tapi saya hanya mengambil 12 saja yang saya anggap itu penting dan relevan hingga di era sekarang ini, di kondisi wanita-wanita yang kaum perempuan zaman sekarang yang sangat abai, sangat sepele tentang masalah aurat. Nah, hanya dalam waktu kurang lebih 10 hari saja saya menyelesaikan buku dengan tebal sekitar 200 halaman ini. Bukan untuk mempromosikan buku ini sebenarnya, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Kalau kita bisa menulis sebuah buku dengan mengambil ide, menyerap ide, menginspirasi ide dari
bacaan-bacaan yang kita baca, entah di Facebook atau buku atau mungkin Google artikel dan lain sebagainya. Jadi tidak ada, bagi kalian yang masih bingung mencari ide, saya tidak punya ide untuk menulis, maka sebenarnya itu sesuatu hal yang apa ya, yang wajar lah. Tetapi saya yakinkan dengan banyak membaca, dengan banyak melihat iklan, melihat tulisan-tulisan di media sosial terutama, Anda bisa menginspirasinya, bisa menyerap pesan moral dari yang Anda lihat dan Anda baca itu, kemudian Anda renungkan dan Anda bisa menjadikannya sebagai sebuah judul buku. Ketika sudah fix Anda mengambil apa yang kalian baca, apa yang kalian lihat itu sebagai judul buku dan membuat judul yang semenarik mungkin, barulah kemudian masuk kepada tahap berikutnya, yaitu tahap penulisan buku, dari mulai penulisan daftar isi, pengantar isi, hingga daftar pustaka. Nah, untuk hal-hal teknis seperti ini nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan secara lebih rinci 5 metode mudah menyusun buku atau menulis buku sehingga Anda bisa menyelesaikan buku itu dalam waktu kurang dari 20 hari saja. Silahkan nanti bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengetahui update dari video-video saya tentang literasi selanjutnya. Ide lain yang bisa kalian tulis untuk menjadi sebuah buku tidak hanya berasal dari membaca, tidak hanya berasal dari melihat tulisan atau artikel atau judul atau iklan ya, tetapi bisa juga berasal dari perjalanan yang kalian lakukan. Misalnya, jika kalian suka jalan-jalan, suka berpetualang, suka pergi ke pantai, suka pergi ke tempat-tempat destinasi wisata, terutama di berbagai kota di Indonesia misalnya, atau bahkan sampai ke luar negeri, maka itu bisa menjadi ide menarik, ide buku yang sangat-sangat menarik dan bahkan berpotensi booming atau bestseller. Saya ingin mencontohkan sebuah buku yang sampai saat ini masih tetap bestseller dan sudah dicetak berulang kali, mungkin lebih dari 10 kali ya, dan bahkan buku itu sudah dibuat berseri, sampai saat ini sudah terbit seri yang ke-7. Judul bukunya adalah The Naked Traveler, penulisnya Trinity. Saya punya edisi yang pertama buku ini, The Naked Traveler. Buku ini saya baca di tahun 2008 lalu, kemudian saya meresensinya, dan waktu itu masih cetakan ketiga, dan sekarang buku ini sudah dicetak mungkin lebih 10 kali ya. Nah, di buku ini sebenarnya buku bukan sebuah penulisnya tidak menulis buku dengan utuh, tetapi buku ini awalnya berasal dari tulisan-tulisan sederhananya yang upload di blog pribadinya, di blog pribadi Trinity ini. Jadi Trinity itu menulis setiap perjalanan yang dia lakukan. Misalnya dia pergi ke Singapura misalnya, dia menulis dari hal-hal yang sangat kecil, dari tas kecil yang dia bawa, dari tisu yang wajib dibawa. Dia juga mengkomparasikan dari kondisi toilet di airport Singapura dengan airport di Indonesia. Dia juga menceritakan bagaimana kisahnya pertama kali menginjak airport di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi hal-hal sederhana itu Trinity mengemasnya menjadi sebuah cerita yang sangat menarik sehingga banyak orang yang penasaran dengan kisah perjalanannya hingga melakukan perjalanan keliling dunia ya. Mungkin saja dari cerita-cerita yang diceritakan oleh Trinity dalam buku The Naked Traveler itu, banyak orang yang terinspirasi, banyak orang yang memperoleh manfaat, banyak orang yang bisa mengambil informasi penting terkait dengan tempat-tempat yang mungkin akan dikunjunginya. Karena itu tidak heran jika kumpulan tulisan yang diangkat dari blog itu dan dijadikan sebuah buku yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka ini menjadi buku yang bestseller sampai saat ini. Nah, teman-teman sekalian, para calon penulis, para penulis pemula misalnya bisa menginspirasinya sebagai sebuah ide untuk menulis buku. Misalnya saja kalian suka jalan-jalan, kemudian apa yang pernah kalian alami saat kalian jalan-jalan, tuliskan di dalam buku. Awalnya mungkin jangan
Jangan menulis satu buku utuh kalau memang masih merasa kesulitan atau memang masih merasa kurang banyak ya pengalaman-pengalaman yang dialami. Tetapi tulisnya dalam bentuk cerpen misalnya, atau dalam bentuk cerita populer yang sangat singkat, hanya 3 halaman mungkin. Nah, kemudian dari situ kumpulkan tulisan itu. Nanti setelah terkumpul banyak, setelah kira-kira mencapai hampir 200 halaman, mungkin bisa ditawarkan ke penerbit. Nah, dengan dikemas semenarik mungkin, cerita-cerita kalian yang kalian tuangkan dalam buku perjalanan tersebut berkemungkinan besar itu akan menjadi buku yang sangat diminati oleh orang-orang atau masyarakat yang suka membaca buku-buku tentang kisah perjalanan. Jadi tidak ada alasan untuk sulit menemukan ide, karena ide itu ada di mana-mana. Bahkan saya sendiri duduk di sini pun bisa melihat sebuah ide untuk menulis sebuah buku. Jadi intinya, kenapa kalian masih susah, masih kewalahan untuk mencari ide untuk dituliskan dalam sebuah buku? Karena kalian masih mungkin jam terbangnya masih sedikit. Karena itu perbanyak membaca, perbanyak mengamati dan melihat tulisan-tulisan karya orang, artikel, dan juga iklan dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kalian akan memiliki inspirasi untuk menulis tulisan apa yang menarik ya kita. Nah, itulah sekilas sharing pengalaman saja tentang tips mencari ide untuk diangkat menjadi sebuah tulisan. Semoga bermanfaat. Untuk masalah hal-hal penulisan teknis, ide-ide penulisan teknisnya lainnya nanti akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.